kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Oke, sandang itu adalah pakaian atau baju ya, yang kita pakai itu disebut sandang. Oke, kita lanjut. Nah, nih ya, fungsi pakaian bagi kita itu. Di sini semuanya pakai pakaian setiap hari ya, kalian pasti pakai pakaian, baju, celana, ada yang pakai rok, bagi perempuan, celana panjang, celana pendek, kaos panjang, kaos pendek, kaos berkerah ataupun kemeja. Nah, fungsi pakaian, nah yang pertama adalah paling utama adalah melindungi tubuh dari udara dingin gitu. Ketika udara terasa dingin, kita mengenakan pakaian itu tidak langsung terkena tubuh kita atau kulit kita, sehingga kita merasa lebih hangat. Selanjutnya juga melindungi tubuh dari panas. Misalkan kita berpergian siang-siang menggunakan sepeda motor atau sepeda atau jalan kaki, kebanyakan orang menggunakan kaos lengan panjang, pakai jaket dan lain sebagainya. Itu berfungsi untuk melindungi tubuh kulit kita itu dari panas sinar matahari. Nah, kenapa harus dilindungi dari panas? Supaya tidak menjadi penyakit kulit ya, seperti bisa kanker kulit dan sebagainya. Kemudian melindungi tubuh dari angin ya toh. Nah, kalian nggak pakai baju kemudian menggunakan angin, nanti bisa-bisa kalian masuk angin, kembung perutnya blung, terus banyak sendawa itu ya toh. Makanya kita menggunakan pakaian itu untuk melindungi tubuh dari angin. Nah, kemudian melindungi tubuh juga dari hujan ya toh. Pakaian yang biasa digunakan untuk melindungi diri dari hujan itu pakaian yang terbuat dari semacam karet atau plastik ya, biasanya disebut dengan jas hujan ataupun mantel ya. Tuh. Lanjut. Nah, bahan dasar pakaian ya. Bahan dasar pakaian itu yang pertama biasanya terbuat dari kapas ya, seperti baju yang dikenakan ini berbahan dasar kapas, awalnya dari kapas. Kemudian bisa juga terbuat dari bulu domba, itu biasanya perlu itu ditenun, dirajut ya, jadi biasanya sebagai sweater itu atau pakaian hangat. Lanjut, ada juga yang terbuat dari serat sutra, ini dihasilkan dari ular sutra ya, bukan ularnya yang buat ya, tapi seratnya saja. Bukan ular. Nah, pakaian yang berbahan kapas biasanya itu lebih nyaman dipakai di siang hari. Karena apa? Pakaian yang terbuat dari kapas itu sangat mudah menyerap keringat ya, terus lebih tipis, jadi itu tidak membuat kita gerah. Nah, artinya yang ini yang terbuat dari bulu domba, bahan dasar bulu domba, pakaian berbahan dasar bulu domba itu menghangatkan badan pada saat hari dingin. Misalnya di daerah pegunungan atau di daerah-daerah negara yang mempunyai suhu ekstrim, itu mereka menghangatkan tubuhnya dari pakaian yang berbahan dasar domba. Ada itu yang pakainya ada dari bulu singa itu, tapi sekarang udah dilarang. Itu orang zaman dahulu membuat pakaiannya itu dari itu ya, dari hewan-hewan buruan yang beranu lebat ya, berbulu lebat, berkulit tebal ya. Kemudian lanjut di sini. Nah, pakaian yang berbahan dasar dari serat sutra adalah termasuk pakaian yang istimewa. Yang dimaksud istimewa itu adalah pakaian khusus, biasanya digunakan bukan untuk sehari-hari, tapi untuk misalnya untuk pesta atau acara-acara adat, untuk nikahan ya, untuk nari dan sebagainya, itu biasanya terbuat dari serat sutra. Nah,
Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan nih. Ya, pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Bajunya hanya satu, di kanggo ning panas, kanggo ning hujan, kanggo buat ketika udara dingin ya. Yang penting tubuh mereka terlindungi dari itu ya, udara dingin, hujan, terus juga sinar matahari. Nah, itu ya. Itu orang-orang zaman dulu. Makanya kita harus bersyukur ya, bisa berpakaian bermacam-macam, ada yang dari kapas, bulu domba, ada juga serat sutra. Nah, kebanyakan bahan dasar pakaian itu terbuat dari alam. Ya, dapat didapat dari alam. Ini kapas dari pohon kapas, bulu domba itu dari binatang domba, ulat sutra itu juga dari ulat sutra ya, binatang atau hewan. Nah, sehingga kita harus menjaga pakaian kita sebaik-baiknya supaya awet, tahan lama digunakan ya, agar nanti bahan dasarnya tetap seimbang atau bisa disebut enggak cepat habis ya. Kaitan tumbuhan kan nggak bisa habis, nanti kalau habis tanam lagi ya. Untuk tumbuh, untuk menghasilkan kapasnya juga lama ya. Jadi maka dari itu kita harus senantiasa menjaga pakaian. Menjaganya bagaimana? Yaitu dicuci apabila kotor, terus dijemur sampai kering, dilipat, disetrika ya. Tuku anyar beli baru, dari baru nggak pernah dicuci dipakai terus, ya pernah ganti ya, dijamin 1 minggu itu pasti rusak, pasti ada yang sobek. Nggak percaya, buktikan. Oke, lanjut kita masuk di kain adat Indonesia ya. Negara Indonesia itu sangat kaya akan kebudayaan, itu dari adat, bahasa, suku. Banyak pakaian itu juga termasuk ada pakaian adat, ada rumah adat ya. Nah, ini ya, salah satu kekayaan Indonesia adalah kain adat. Kain adat itu adalah kain ciri khas atau asli dari tempat suatu daerah yang ada di Indonesia ya. Nih, kain songket itu khas daerah Melayu itu wilayah Sumatera ya, seperti itu ya. Songket itu berasal dari daerah Melayu, kain songket. Kemudian ada kain sasirangan, itu dari suku Banjar ya, Banjar Kalimantan. Oke, suku Banjar yang ada di Kalimantan. Selanjutnya ada juga kain batik dan lurik, itu dari Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta. Itu terkenalnya adalah pakaian batik atau lurik. Nah, kain tenun itu berasal dari Nusa Tenggara. Banyak ya di TV-TV banyak tampilkan orang-orang sana, anak muda, orang tua ataupun nenek-nenek itu pada menenun pakaian gitu ya. Luk itu. Oke. Nah, selanjutnya ada juga jenis-jenis pakaian ya. Pakaian yang kalian punyai kebanyakan ini pasti punya seragam sekolah gitu. Seragam sekolahnya aja nggak cuman satu, ada yang putih merah, ada yang coklat susu, ada yang krem, ada juga yang batik ya toh. Itu seragam sekolah itu udah, itu ada yang putih itu dulu, sekarang masih pakai nggak ya, lupa. Nah, kemudian pakaian tidur. Nah, pakaian tidur itu biasanya pakaiannya itu yang lebih longgar dan tipis untuk kenyamanan ketika kita tidur. Kemudian ada pakaian olahraga ya toh, biasanya terbuat dari katun ya, itu agar mudah menyerap keringat sehingga kita olahraga tetap nyaman ya toh, tidak beleweran keringatnya. Kemudian pakaian pesta, ini lebih tepatnya pakaian ketika kita bepergian ya, pakaian yang rapi atau pakaian pesta bisa juga ya. Ada juga pakaian renang. Nah, pakaian renang itu pakaiannya biasanya khusus ya, itu lebih khusus. Dan masih banyak ya pakaian-pakaian yang lainnya, misalnya pakaian kerja gitu,
seperti montir itu pakaian kerja, pakaian apa dokter, pakaian, nah, masih banyak ya, bisa disebutkan banyak sekali itu ya, bermacam-macam pakaian. Oke, kita lanjut di materi matematika yaitu simetri lipat. Nah, apa itu simetri lipat? Nah, ini ya, cara menentukan simetri lipat adalah dengan melalui percobaan. Sebentar, ambilkan kertas. Kertasnya berwarna pink. Oke. Kenapa Pak Dik milih pink? Karena adanya pink. Oke ya. Kita menentukan melalui percobaan. Nah, di sini ya, simetri lipat itu ini kan berbentuk bom datar yang berbentuk persegi ya, persegi. Itu panjang sisinya sama semua. Ini sisi, ini sisi, ini sisi, juga ini sisi. Oke. Kita mencoba dengan kita membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bagian. Membaginya bagaimana? Kita lipat jadi 2 sampai rapat, nggak ada sisa. Nah, ini nanti sampai berbentuk seperti persegi panjang ini. Oke. Nah, ini bisa disebut satu simetri lipat ya. Nah, ini dibuka lagi, kita buat lagi di sini. Oke, di sini senang, di sana senang. Nah, ini ternyata masih bisa rapat semua, nempel semua. Itu berarti ada 2 simetri lipat. Masih bisa lagi enggak? Coba kita miring. Nah, ini miring seperti ini membentuk segitiga. Apakah rapat semua? Kalau rapat semua berarti simetri lipat. Ada berapa? 3. Kita hitung, jangan lupa. Kemudian ada lagi, di sini ada lagi, di sini ada lagi, ini ada lagi. Oh, ini rapat lagi. Berarti tadi ini yang keempat, berarti ada 4 simetri lipat pada bangun persegi ya kan, bangun persegi ini. Selanjutnya ini ya, garis yang membagi 2 bangun datar dan saling menutupi seperti tadi. Nah, selanjutnya ada simetri putar. Oke, simetri putar, bentar di sini. Ini simetri putar, cara simetri putarnya nanti. Oke, nanti pakai video, bentar nunggu dulu kita. Nah, di sini ya, simetri putar itu adalah beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Yang pertama, hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Oke. Nah, kemudian putaran kurang dari 1 putaran. Ya, cukup putaran yang dari kurang 1 putaran. Dari setengah-setengah atau seperempat. Nah, kemudian memiliki titik pusat itu nanti ada di tengah-tengah, pusat atau poros. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa hubungi guru kelas kalian masing-masing. Oke, assalamualaikum, dadah.